Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Topan Abiyuna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Zat Ilahi Robbi, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diskusi pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Radika Muhammad Dardianto dari kelompok 2 selaku moderator untuk acara diskusi kali ini. Nah, di kelompok 2 kami menyusun tema yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri, yang pertama ada Erna Puja Asnia, yang kedua ada Najma Paujia Bella, yang ketiga ada Seli Hartini, yang keempat ada Yulia Rahmawati, yang kelima ada Gita Nur Agustin, dan yang terakhir keenam ada Wijdan Paras. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Soekarno pada 17 Agustus tahun 1945 menjadikan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, menandakan bahwa Indonesia telah terbebas dari masa penjajahan, sekaligus menjadi pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dari kemerdekaan Indonesia. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa Indonesia. Lalu, apa hubungannya teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Teks proklamasi sebenarnya adalah sebuah ringkasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yang pada awalnya disebut Piagam Jakarta, yang disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni tahun 1945. Dengan kata lain, pembukaan merupakan gambaran terperinci dari teks proklamasi. Teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 merupakan suatu sarana. Isi dan arti pada pokoknya memuat dua hal. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka, dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di antaranya, yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan. Dalam bagian ketiga, pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus tahun 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Yang terakhir, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi, yaitu memberikan
penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, kemudian memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan yang terakhir memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Isi dari teks proklamasi dijabarkan secara rinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi dari teks proklamasi meliputi berbagai hal, diantaranya pernyataan kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Jawabannya terdapat pada alinea pertama pembukaan undang-undang, yakni hak segala bangsa. Jadi, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ada pada alinea pertama yang tercantum dalam kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kemudian, untuk apa merdeka? Jawabannya ada pada alinea kedua pada pembukaan, yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, siapa yang memerdekakan Indonesia? Jawabannya ada pada alinea ketiga pada pembukaan, yaitu pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, negara segera dibentuk. Setelah dibentuk, hal ini terdapat dalam alinea keempat pada pembukaan. Apa bentuk negara Indonesia? Jawabannya terdapat pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian, apa dasarnya? Dasar negara Indonesia merdeka yaitu Pancasila, yakni rumusan Pancasila yang sah sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa tujuannya? Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan paling utama dari pembentukan negara yaitu untuk melindungi. Melindungi terbagi menjadi dua, yaitu melindungi secara formal dan melindungi secara material. Melindungi secara formal, yakni berarti merasa nyaman, menjadikan rasa aman bagi negara Indonesia. Kemudian, melindungi secara material, berarti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dari sudut ilmu hukum atau secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tata tertib hukum kolonial dan mulai berlakunya tata hukum nasional. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pertama mengandung logika ilmiah, yakni pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan yang bersifat umum, yakni bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan yang bersifat khusus, yakni dengan pernyataan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan kemerdekaannya. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesimpulan, yakni dengan pernyataan bahwa dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi atas adanya kemerdekaan yang meliputi pembentukan pemerintahan negara, yakni negara harus bisa melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi pikiran. Pada alinea pertama, mengandung makna bahwa hak kodrat merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada tiap-tiap diri manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Ditegaskan lagi bahwa pada alinea pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bukan sebagai hak individu. Pada alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa kodrat akan kemerdekaan untuk merealisasikannya, yakni dalam perjuangan dan cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersautu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara merdeka, yakni negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu, yakni negara sebagai kebulatan kesatuan yang utuh. Berdaulat, yakni berhubungan dengan eksistensi kemerdekaan, yaitu berdiri atas kemampuan sendiri. Adil, yakni bahwasanya sebuah bangsa harus bisa mewujudkan keadilan dalam kehidupannya bersama. Makmur dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, baik material, jasmani, dan juga rohani. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa isi pikiran. Yang pertama, yakni pengakuan nilai religius dengan pernyataan atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan salah satunya nilai dalam dasar negara, yakni sila pertama Pancasila. Yang kedua, yakni pengakuan nilai moral dan nilai etis. Dengan pernyataan, dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini mengandung makna bahwa negara mengakui nilai moral dan nilai kodrat untuk segala bangsa. Yang ketiga, yakni pernyataan kemerdekaan. Dengan pernyataan bahwasanya dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini mengandung makna penegasan dan rincian lebih lanjut mengenai naskah proklamasi. Pada alinea keempat, mengandung makna atau isi pokok pikiran tentang tujuan negara. Tujuan khusus negara yakni berhubungan dengan politik dalam negeri, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dan juga tujuan negara sebagai negara hukum, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan umum negara yakni berhubungan dengan politik luar negeri dengan pernyataan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, tentang bentuk negara, yakni Republik. Kemudian, tentang dasar filsafat negara, yakni Pancasila. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala permasalahan yang ada, baik golongan maupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis, di mana kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara atas dasar ketuhanan yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Kedudukan sebagai sumber tertib hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijamakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Lebih lanjut lagi, Kailan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disebut fresh order atau legal order, yaitu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang meliputi 4 hal.
1. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia. 2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai dengan tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat-syarat sebagai fundamental norm dapat dilihat dari segi 1. Dalam hal-hal terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk serta dinyatakan dalam suatu lahir diijab kabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. 2. Dalam hal isinya membuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. 1. Dasar tujuan negara, tujuan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut realisasinya dalam hubungan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan tujuan khusus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. 3. Bentuk negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu mengenai bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara yaitu karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar bagi negara. Karena setiap pembukaan Undang-Undang Dasar di Indonesia atau di negara manapun merupakan norma dasar atau fundamental norm. Adapun bukti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi sumber tertib hukum dan sumber dari segala sumber tertib hukum. Filosofis Groundsley dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintahan, dan aspek kenegaraan lainnya. Adapun langkah untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar negara menurut Trianto,
yaitu yang pertama, mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, menerima dan menegakkan pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, menghormati dan menegakkan hukum yang berlaku. Serta yang keempat, menghormati dan mentaati putusan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dapat dianalisis bahwa sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan, karena pembukaan sebagai stat fundamental norm. Artinya, semua yang ada dalam pembukaan adalah dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa hubungannya antara dua bagian tersebut? Di sini saya, Najma Fauzia Bella, akan menjelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Teman-teman, bagian pertama, kedua, dan ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak memiliki hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda halnya dengan bagian keempat yang memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencangkup beberapa segi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Kedua, hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan juga meliputi segala asas penyelenggaraan negara. Yang ketiga, negara Indonesia itu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, serta ditetapkannya dasar kerohanian negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memiliki kedudukan yang sangat penting dan istimewa karena tercantum nilai dari Pancasila itu sendiri, yang mana secara prinsip Pancasila ini merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dan tidak dapat diubah. Teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara tertinggi di Indonesia, dan deskripsi secara singkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian undang-undang keseluruhan, yaitu naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Yang kedua, kedudukannya ini yang merupakan sumber hukum tertinggi. Yang ketiga, isi sebelum amandemen ada 16 bab, 36 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 tambahan. Sementara sudah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan. 4. Bersifat singkat dan supel, tertulis makna, rumusan yang jelas, elastis, memuat norma-norma, dan peraturan hukum positif Indonesia yang tertinggi. Yang kelima, UUD ini sebagai fungsi alat kontrol terhadap norma hukum yang ada di bawahnya sesuai tidaknya dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, sejarah Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dan dirumuskan oleh BPUPKI II dan disahkan pada sidang PPKI. Nilai-nilai Pancasila tentunya harus diimplementasikan di semua bidang dalam kehidupan kita. Yang pertama, implementasi dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistem politik Indonesia dibangun oleh dua komponen, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Nah, suprastruktur politik ini merupakan pusat kekuasaan formal negara, sementara infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat. Suprastruktur politik bisa juga diartikan sebagai lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Nah, lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Selain itu, suprastruktur politik sebagai pusat kekuasaan formal negara juga memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan politik rakyat. Suprastruktur politik merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses bernegara agar proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Sebab suprastruktur politik dapat membentuk regulasi berupa kebijakan publik untuk mengatur negara. Nah, lembaga-lembaga negara yang termasuk ke dalam suprastruktur politik di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga-lembaga tersebutlah yang akan mengatur kehidupan politik rakyat dan membuat keputusan serta kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kepentingan negara Indonesia. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Nah, infrastruktur politik ini merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Dalam ilmu politik, infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, kemudian membentuk satu rangkaian yang membentuk berdirinya keseluruhan struktur tersebut tertentu. Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai masukan kepada penguasa. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, interest group, pressure group, medium of political communication, journalist group, student group, dan political figure. Kekuatan infrastruktur politik tidak bisa diremehkan meski berada di luar kekuasaan lembaga formal. Karena gejolak politik di Indonesia menurut sejarah terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak karena menginginkan adanya perubahan. Contohnya saja gejolak politik yang terjadi pada tahun 1999 ketika runtuhnya masa Orde Baru. Nah, yang kedua, implementasi dalam bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai dalam bidang ekonomi dapat dilihat dalam sistem ekonomi. Secara garis besar, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia juga harus dijiwai oleh ideologi Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. Yang pertama, sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Indonesia tidak menganut paham liberal dalam sistem perekonomiannya, oleh sebab itu privatisasi kurang tepat diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang sangat kuat semangat gotong royong dan kekeluargaannya. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, artinya berlakunya etika dan moral agama bukan materialisme semata. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi.
Yang keempat, kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Usaha-usaha kooperatif seharusnya menjiwai perilaku ekonomi, perorangan, dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Tujuan akhir dari sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila adalah mewujudkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan arahan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 3. Implementasi dalam bidang ilmu sosial budaya. Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan seni sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain, menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sejalan dengan hal itu, menurut pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana disebut di atas sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Sumarjian. Sebagaimana dikutip oleh Usman dan Alfian, mengemukakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Perkembangan itu berjalan lambat seperti terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Dapat pula perkembangan tersebut berjalan cepat, bahkan sering terlampau cepat, seperti yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu dipengaruhi oleh negara. 4. Implementasi dalam bidang Hankam. Dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mencapai tujuan nasional. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, sistem pertahanan dan keamanan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga,
Tugas pokok TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, tugas pokok Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban rakyat dan mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.